Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bakang Sanusi. Di sini saya akan membahas tentang analisis pembentukan portofolio berbasis risk dan returns. Pengertiannya yaitu risk dan return adalah hubungan antara jumlah pengembalian yang diperoleh dari investasi dan jumlah risiko yang dilakukan dalam investasi. Semakin banyak pengembalian yang dicari, semakin banyak risiko yang dijalani. Salah satu karakteristik pada sekuritas adalah kemudahan untuk membentuk portofolio investasi. Artinya, investor dapat dengan mudah melakukan diversifikasi investasi pada pembagian kesempatan investasi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kepada melakukan kombinasi jenis investasi diharapkan dengan pengoptimalan tingkat return serta memperkecil risiko. Sebelum melakukan investasi, sebaiknya investor mengetahui bagaimana kinerja dari saham yang akan diinvestasikan. Untuk mengetahui kinerja saham tersebut, salah satunya adalah dengan pendekatan return dan risiko. Dengan pendekatan ini diharapkan investor akan mendapatkan gambaran mengenai pola return dan risiko dari saham yang diinvestasikan tanpa mengetahui ukuran risiko. Atas saham yang diinvestasikan akan sulit bagi investor untuk menentukan return. Portofolio optimal merupakan pilihan dari berbagai sekuritas dan portofolio efisien. Portofolio yang optimal ini dapat ditentukan dengan memilih tingkatan return. Ekspektasi ditentukan dan kemudian memasukkan return ekspektasi penelitian dan dilakukan untuk mengetahui pembentukan portofolio optimal berbasis risk dan return pada saham JLL. Adapun metodenya, caranya, keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi data harga penutupan saham-saham yang terdapat pada Jakarta Islamic Index atau di JII. Nilai pembentukan bulanan indeks harga saham digabungkan sebagai indeks acuan serta sertifikat Bank Indonesia Syariah atau bisa disingkat SBS. Bulan sebagai acuan aset bebas risiko. Batasan ruang lingkup penelitian adalah dengan asumsi simpel merupakan saham yang aktif melakukan pandangan. Metode Markowitz menyatakan tahapan pertama yang dilakukan dalam menentukan portofolio menggunakan model Markowitz adalah menghitung return dan expect return setiap saham individual. Ya, dan ini ada rumusnya, ada di eta bisa dilihat ya. RT dalam kurung I merupakan aktual return pada bulan ketiga saham. Dapat di satuan persen PT merupakan price pada bulan ketiga saham I. Merupakan closing price pada bulan tanggal 1 saham I merupakan expected average return dari investasi saham. Dalam satuan persen, RT merupakan aktual return dengan bulanan ketiga saham dengan standar dan merupakan jumlah return saham. Aktual return dan varian yang merupakan kuadrat dari standar deviasi untuk mengukur risiko dan expected return. Dan ini rumusnya bisa dilihat ya.
Tahap kedua adalah mencari keefisienan korelasi atau kumpulan yang digunakan untuk melihat hubungan pergerakan antara retun suatu instrumen yang lainnya. Nilai keefisienan korelasi dapat pada skala 1 perfect negative correction sehingga plus 1 perfect positive correction. Perhitungan koefisienan korelasi untuk masing-masing instrumen investasi dengan formula Carl-Pearson. Dan ini ada rumusnya juga. Covariance. Tahap ketiga adalah penghitungan portofolio variance kuadrat P kuadrat 2. Untuk mencari varian dari suatu portofolio investasi adalah dengan menjumlahkan seluruh sel dari matriks varian dari masing-masing jenis investasi adalah nilai yang berbeda dalam posisi diagonal pada matriks. Sebagai contoh, untuk menghitung portofolio dengan dua jenis instrumen investasi, maka variannya portofolionya ada ya, bisa dibaca rumusnya ini. Yang ketiga yaitu model indeks tunggal. Terdapat beberapa tahapan dan analisis model indeks tunggal, yaitu menghitung aktual return dan expect, juga berlaku untuk menghitung indeks harga saham. Hubungan mencerminkan nilai RM. Sedangkan SBIS hanya hitung singkat. Expect turun, cara penghitungan sama seperti yang dilakukan pada penerapan model Markowitz. Yang kedua, penghitungan covariance beta, alpha, dan varian error masing-masing saham. Yang ketiga, menghitungan nilai exit return to beta ERA masing-masing saham. Yang keempat, penghitungan nilai. Yang kelima, menentukan portofolio optimal menurut Alton dan Gruber. 1. Apabila risiko ERB lebih besar CI, maka saham-saham masuk ke dalam portofolio optimal. Yang kedua, bila risiko REB tujuannya CI, maka saham-saham tersebut keluar dari portofolio optimal. Yang ketiga, mencari nilai C, cut of win. Yang keempat, besaran C adalah nilai CI yang terbesar. Saham-saham yang membentuk portofolio efisien adalah saham-saham yang mempunyai REB lebih besar atau sama dengan RRB di titik C. Yang keenam, menentukan skala ketimbang dan saham dan komposisi untuk portofolio optimal, adapun proporsi untuk saham ke I. Ada rumusnya juga di sini. Yang ketujuh, menghitung expected return portofolio. Yang kedelapan, menghitung variance portofolio optimal. Jadi, hasil pembahasan di atas, terdapat 12 saham yang konsisten listing. Di antara 12 saham tersebut, terdapat 3 saham yang mengalami stock split atau reference stock, yaitu saham Astra Internal Tbk ASII yang mengalami stock split di Juli 2012, saham Kalbe Pharma Tbk KLBW yang mengalami stock split di November 2012, saham Telekomunikasi Indonesia yang juga mengalami stock di September 2013, saham yang terpilih sebagai sampel penelitian untuk dilihat di tabel 1. Perusahaan konsisten listing yang tidak mengalami stock split atau di stock selama periode penelitian. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.